Idih. Dari atas tadi kita mau lanjut lagi. Curugnya Dia trek tragic ini kalau ini. Nah, ada trek ini nih. Oh, ada sumber air muncul itu. orang bulut kamu. Oke, kita lanjut ke Sawarna. Kita Ada tutup. kacanya tutup biar nggak keras-keras. Oke. Aduh. Nah, sekarang udah jam 6:30. Kita mau lanjut lagi. Kebetulan ini kabut dan yang lagi kita jalanin juga kabutnya lumayan ya. Jadi bismillah kita jalan, semoga Allah lindungi karena tadi pas berangkat ada 2 titik longsor menuju Citorek. Semoga kita semua dilindungi Allah. Oke, lanjut kita jalan lagi ke Sawarna di kurang lebih 1 jam 55 menit. Bismillah. Udah. Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah. Si Otong ngapain di situ itu? Aduh, udah sedap. Idih. Ya itu kita dari atas itu tadi, terus kita mau lanjut lagi. Balik lagi sama Rian teman-teman ya. Jadi melanjutkan tadi dialognya Mbak Dian. Benar ada beberapa titik dan mungkin teman-teman bisa bisa lihat sendiri. Tadi di atas tuh dari Citorek kondisinya berkabut dan lumayan tebal. Jadi mungkin kayaknya tadi pagi subuh mungkin jam 3-an atau jam 4-an habis turun hujan, jadi keadaannya berkabut. Oh iya, sebelumnya kita mau doain buat teman-teman yang udah mampir dan support channel kita, semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan sehat-sehat ya. Oke, yuk balik lagi ke video kita di perjalanan kita dari Citorek ke Sawarna. Jadi ya pastinya kalau siang lewat sini sih aman ya, tapi kalau malam ya kita pastinya mungkin nggak tahu kali ya, sama kayak semalam kondisinya yang kita lewatin dari Citorek. Dan
Oh ya, di sini ada, nah tuh sebelah kiri ada beberapa bekas longsoran yang memang kayaknya baru banget longsor. Jadi siapapun teman-teman yang lewat sini dari arah Citorek ke Bayah ataupun sebaliknya harus ekstra hati-hati ya. Jadi meskipun kondisi jalannya ini sudah cor-coran atau beton, tapi memang kita ngelihat dari teksturnya, nah tuh sebelah kiri bekas longsoran juga, jadi bisa jadi ambles juga meskipun sudah dicor. Dan kondisi ban sih terutama di sini yang memang harus benar-benar diperhatikan, karena beberapa air itu mengalir jadi ke jalan dan bercampur dengan tanah merah dan menjadikan kondisi jalannya licin. Jadi pastikan ban teman-teman tuh harus jangan botak deh, karena resiko juga kalau botak kita harus ngelewatin jalan nah kayak gini nih, tanah merah, waduh bahaya banget. Dan di sini kita bisa lihat langsung teman-teman ya, jadi memang kondisinya beberapa spot yang kita laluin tuh, nah tuh kayak gini-gini tuh bekas longsor. Jadi kita jalan juga agak ke tengah sih, nggak terlalu ngambil pinggir banget. Yuk gimana kelanjutannya, kita lanjut lagi, mari kita kemo. Nah tuh kan bener aja di sebelah kanan tuh teman-teman bisa lihat sendiri tuh, ini baru banget sini tuh sampai batu-batu besar kayak gitu tuh berada di tengah jalan. Yang pastinya harus hati-hati ya, siapapun yang melewati jalur ini, apalagi kalau malam itu harus ekstra hati-hati. Kalau misalkan memang bisa jalan siang, mendingan jalan siang aja, jangan dipaksakan untuk jalan malam. Yuk kita kemana lagi. Kondisinya memang di jalur ini view pemandangannya bagus banget. Jadi apalagi nih kondisinya setelah hujan ya, matahari juga nggak keluar, jadi ya lumayan cerah, nggak panas juga, sejuk. Tapi balik lagi ya, harus hati-hati. Mungkin kita di sini di perjalanan ini kita akan lebih banyak kata-kata hati-hati, karena memang nah nih sebelah kiri itu bisa teman-teman lihat, meskipun jalannya sudah dicor tapi itu rawan ambles. Jadi ya kita ambil jalur tengah aja untuk lebih amannya.
Ayo kita kemon lagi. Nah, ini kita udah masuk ke jalan pertigaan tadi ya. Jadi ada plang di pertigaan itu ke arah Curug apa ya? Lupa lagi namanya. Nanti kita lewatin, kita cari tahu bareng-bareng ya teman-teman. Lupa nama curugnya. Di pertigaan itu kita ambil ke kiri. Nah, keadaan jalannya seperti ini. Mungkin kalau ada, kayaknya cukup satu mobil deh ini. Kalau dua mobil gantian di jalannya. Dan di sini memang tadi sempat kita lewatin di sebelah kiri jalan ada plang. Itu udah masuk taman nasional apa ya. Jadi kita juga nggak sempat baca karena fokus di jalan. Kita ekstra hati-hati di jalan ini. Jadi ya kita nggak sempat baca tulisan taman nasional mana. Jadi mungkin buat teman-teman yang tahu ini di taman nasional, maksudnya taman nasional apa, boleh bantu kita di kolom komentarnya. Jadi ya seperti ini keadaan jalan dari Citorek ke Sawarna. Jadi pertama kita udah lewatin tekstur jalan yang standar, yang lumayan besar. Dan ini kita masuk ke jalan yang agak mengecil. Tapi kalau untuk tekstur jalannya di sini aspal, jadi halus, cukup halus, bagus. Ya apa ya? Enak sih buat jalan riding kayak gini, tapi karena mungkin jalanannya di sini banyak kelokannya, nah kita berkelok-kelok, dan yang kita takut itu papasan sama mobil atau pengendara-pengendara lain dari lawan arah. Kita harus ekstra hati karena di sini nggak ada garis pembatas juga. Nah tuh kan, kita papasan dengan mobil, mau nggak mau kita harus pelan-pelan. Nah di sini kita masuk ke trek yang lumayan, wah, bisa dibilang indah, tapi jalanannya seperti ini. Ini kita di kanan tuh ada, bisa ketemu curug langsung, bisa ketemu air terjun kecil. Keadaan jalannya yang seperti ini ya. Tadi pas di curug itu aja sih, pas di air terjun itu aja sih sempat agak sedikit kurang bagus jalanannya. Dan ini pun kayaknya agak mulai berlubang nih jalanannya. Gimana perjalanan kita? Yuk kita kemon lagi. Nah ini teman-teman, namanya curug apa nih, Kadu Punah. Curug Kadu Punah. Jadi kita lewat curug ini
sebenarnya bertanya-tanya, apakah itu curugnya berarti di bawah, adanya di bawah ya curugnya. Jadi biasanya kan kita kalau ke curug tuh trekking ke atas dulu naik gitu, cuman ini posisinya kok di bawah gitu. Jadi teman-teman yang udah pernah ke curug Kadu Punah, bisa di share dong pengalamannya, keadaan treknya seperti apa dan keadaan curugnya tuh bagaimana. Oke, mari kita kemana lagi yuk. Curug, terus ke depan ada curug, tapi gue bener-bener di tengah-tengah gunung nan indah ini. Nah tuh, nah turun ke bawah ya, jalannya gini. Assalamualaikum. Setelah melalui jalan aspal yang lumayan bagus, kali ini kita bertemu dengan jalan yang jalan yang sedikit, ini aspal juga, tapi mungkin karena curah hujan di sini terlalu besar, jadi mengakibatkan si aspal ini tergerus dengan air. Jadi bolong-bolong kayak gitu, dan kebanyakan di sini bisa teman-teman lihat langsung nih. Nah, aspalnya tuh berada di atas, jadi aliran air tuh kayaknya ngegerus si aspal tuh. Dan ini kita tadi udah ngelewatin curug, dan ini kita ngelewatin curug lagi. Tapi di sini treknya teman-teman ekstra hati-hati harus, karena kondisinya tanah merah nih, bisa teman-teman lihat sendiri, tanah merah dan banyak-banyak batu lepas ya. Jadi siapapun teman-teman yang akan melewati jalur ini, pastikan kondisi ban dan shock breakernya tuh harus prima. Yuk kita kemana lagi. Oke teman-teman, setelah melewati aspal bagus, aspal yang berlubang, jalan yang kurang bagus, ini kita menemukan pemukiman warga ya. Jadi untuk kondisi jalannya seperti ini, teman-teman bisa lihat, kita merasakan dari satu tempat ke tempat lain tuh memang vibes-nya beda-beda ya. Kayak tadi kita berada di tengah hutan yang kanan kirinya tuh full tebing atau batu-batu dengan pepohonan yang rindang. Dan di sini kita ketemu dengan vibes yang berbeda. Ini kita udah masuk ke pemukiman. Ada beberapa rumah yang ada di sini, dan kondisi jalannya, nah ini udah mulai berbatu kali nih. Tuh bisa teman-teman lihat langsung.
dengan keadaan jalan yang seperti ini, otomatis kita ekstra juga nih tenaganya dan fokus kita. Jadi bisa dikatakan capeknya tuh lebih 2 kali lipat dibandingkan kita dengan jalan yang normal, maksudnya dengan kondisi jalan yang aspal mulus gitu. Nah, ini ada cabang nih di depan, kita ambil ke kiri. Kita ambil ke kiri dengan harapan udah kita ketemu jalan bagus, tapi nyatanya lebih bagus lagi. Kita bertemu dengan batu kali dan kita ngetes shock breaker kita nih, dan ngetes pemilihan jalur. Oke, gimana teman-teman bisa bayangin sendiri dengan kondisi jalan seperti ini di tengah malam, minim lampu. Wah, gak bisa ngebayangin sih. Kita udah ngerasain sih malam tadi kita jalan dari Citorek dari Jasinga ke arah Citorek tuh ya, mungkin jalannya vibes-nya tuh seperti ini ya, tapi untungnya di sana jalannya bagus, gak seperti ini. Nah, ini di sini ditambah dengan jalanan dengan kondisi yang kurang bagus. Oke, kita nikmatin jalan dari Citorek ke Sawarna. Yuk, kita kemon. Dan teman-teman, setelah melewati beberapa menit ya dari jalur yang kurang bagus tadi, akhirnya kita ketemu dengan jembatan nih. Nah, jembatan ini cukup besar dan kita melewati jalur ini sempat agak-agak gimana ya, agak-agak deg-degan juga ya, karena memang kondisi debit airnya tuh cukup deras dan warna airnya tuh coklat. Jadi mungkin semalam di sini tuh hujan deras, dan alhamdulillahnya kita udah ketemu jalan aspal lagi nih. Yuk kita gas. Dan apa ya, mungkin kalau dari arah dari arah Sawarna vibes-nya berbeda. Mungkin sih nanti sewaktu sekali-kali pengen ngerasa juga nih jalan dari Sawarna ke Citorek tuh kayak gimana. Tapi sih kayaknya nih Mbak Dian nih udah cukup sekali aja lah lewat trek kayak gini nih, karena memang vibes-nya tuh beda banget, bukan dari masalah jalan aja ya, tapi dari masalah suasana sekitar, terus cuaca juga, dan yang pastinya penerangan juga sih, yang mungkin bikin kita tuh vibe-nya tuh beda banget. Dan ini kita udah mau masuk hampir perkotaan ya, bisa dibilang perkotaan ya, atau mungkin batas desa. Dan ini kondisi jalannya udah mulai normal lagi. Terus di sini tuh vibes-nya, pemandangannya, view-nya tuh masya Allah banget. Di sini di jam 8, setengah 9, jam 8 lewat lah, ini keadaannya seperti ini dan kondisinya habis hujan. Gimana keadaan jalan di depan nanti? Yuk bareng-bareng kita lanjutin. Kita kemana lagi?
alhamdulillah teman-teman kita menemukan jalan cor nih, berbeton dan mulus. Kayaknya sih baru sih nih jalanan di cor nih, karena masih clean banget. Ya mudah-mudahan jalan-jalan di depannya pun sama ya, sudah rapih kayak gini. Ternyata baru beberapa meter aja yang dicor, dan kita balik lagi ke jalan aspal nih teman-teman yang berlubang. Penasaran sih dengan jalanan trek sampai Bayah atau Sawarna atau seperti apa, karena kita baru perdana nih lewat sini. Di sini pun kita udah masuk pemukiman warga yang cukup padat, entah pasar entah apa nih, daerah sih udah mau masuk kota kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa berbagi pengalaman nih yang udah pernah ngelewatin jalur sini tuh, nama daerahnya apa di sini, dan teman-teman lain pun jadi nanti bisa tahu nih kalau misalkan mau berkunjung ke Bayah atau Sawarna melalui Citorek. Nah, jadi bisa buat ancar-ancar atau patokan dari teman-teman. Yang pasti kalau mau kesini wajib kita sarankan berangkat siang hari atau hindari perjalanan malam hari. Nah, ini kita melewati jembatan ya, mungkin udah masuk batas kota sih biasanya kalau udah melalui jembatan tuh udah berganti kota sih mungkin, tapi kita nggak tahu karena kondisi kita jujur kita belum tidur sama sekali dari semalam. Kita berangkat jam 1, ini udah jam setengah 10, kita belum tidur sama sekali, jadi kita fokus kita agak sedikit buyar, nggak sempat memperhatikan daerah. Tujuan kita ya pengen cepet-cepet sampai aja gitu. Dan ini pasar nih kayaknya teman-teman. Apa mungkin ini pasar Bayah? Atau pasar apa ya? Ini sih pasar sini. Dengan kondisi yang kayak gini mungkin pasar sore atau malam, karena pada tutup sih. Yuk kita lanjut lagi, kita kemon lagi. Teman-teman, ini tadi itu ternyata benar pasar, dan ini di depan nih sebelah kanan kita nih kalau nggak salah terminal Bayah, terminal bus Bayah di sebelah kanan. Jadi ini pertigaan, kita ngambil ke kiri. Kalau kita lurus itu kita bisa ke arah Banten atau Serang, bisa ya ke arah Serang benar. Nah kita ambil kiri, kita kalau lurus tuh bisa ke arah Banten. Jadi dulu sekitar 2011 atau 2010 lah, teman sih pernah jalan ke daerah Bayah sini melalui Banten lama kalau nggak salah, itu pun menggunakan bis. Jadi teman itu pun sharing masalah perjalanannya, dia bilang sih memang jauh banget, dengan melintasi beberapa hutan yang pastinya mungkin sama ya, nggak ada penerangan gitu, minim penerangan juga. Tapi mungkin untuk saat ini kondisi jalannya udah mulai enak sih, dan kita udah mencium aroma laut sepertinya, dan kita udah sampai Bayah ternyata teman-teman. Alhamdulillah kita udah sampai Bayah. Berarti kita untuk sampai ke Sawarna tinggal beberapa menit aja. Jadi nah ini dari Muara ya, kalau sebelah kanan tuh udah laut lepas. Ini sungai, memang kondisi airnya pun coklat banget. Kayaknya sih intensitas hujan di daerah sini tuh cukup besar, jadi berpengaruh ke warna dari sungainya. Mungkin banyak sungai-sungai yang over kapasitas, jadi lumpur-lumpur warnanya jadi ke bawah. Dan ini suasananya kayak gini. Dan gimana perjalanan kita menuju Sawarna setelah sampai Bayah ini? Yuk kita kemon lagi.
Oke, sebelah kanan kita tuh adalah laut. Jadi kita ini menyusuri pesisir pantai selatan masuknya sih ya kalau Bayah ya. Jadi bisa dikatakan eh, apa ya, ujungnya pantai selatan di Jawa Barat itu via Pantai Bayah ini ya. Jadi kalau teman-teman nih mau menyusuri pantai selatan sampai ke Banyuwangi ujung timur sana ya, mungkin via jalan ini nih. Via jalan ini tembus sampai ke JJLS, terus Dendles segala macam, Pangandaran, terus Pacitan, dan seterusnya ya via jalan ini nih, via jalur selatan. Kita lanjut lagi yuk teman-teman. Oke, balik sama kita. Tujuan kita touring itu sebenarnya tuh ingin menikmati perjalanan teman-teman ya. Jadi seperti ini nih, tadi kita jam berapa dengan kondisi sekitar kita seperti apa, tadi kita melewati jalan yang teksturnya kayak gimana. Ini kan kita jadi salah satu apa ya, refreshing kita. Jadi bukan masalah kita mau sampai lokasi jam berapa, enggak, kita nggak ngejar waktu. Kita benar-benar nikmatin perjalanan ini meskipun sedikit shock tadi masalah jalannya, tekstur jalannya dari Citorek ke Bayah, ternyata teksturnya luar biasa. Alhamdulillah kita udah masuk ke Sawarna. Tiket masuknya di sini 10.000 per motor, per orang, dan motor 5.000. Kita sih tujuannya ke Tanjung Layar ya teman-teman. Jadi tadi kita ngelewatin beberapa destinasi, tapi kayaknya tujuan kita tuh ke Tanjung Layar aja deh, dengan harapan sih di Tanjung Layar sepi gitu. Ini tanjakan viral ya, jadi katakan tanjakan viral, jadi siapapun yang mau ke Bayah pasti lewat tanjakan ini. Kemarin sempat mikir sih, terus yang bawa kendaraan roda 4 gimana, kan nggak bisa lewat jembatan ini. Dan setelah kita cari tahu ternyata kendaraan yang bawa kendaraan roda 4 itu dititipkan di depan. Jadi teman-teman yang masuk ke sini nih ya jalan kaki, trekking. Dan suasananya seperti ini teman-teman. Di homestay pun sudah full, sudah banyak tamu juga, banyak wisatawan juga, entah dari mana yang pasti di sini full. Hampir setiap homestay itu pasti ada yang nempatin. Ini kita masih terus jalan meskipun kita baru perdana nih sebenarnya ke Tanjung Layar. Patokan kita ya kita ngikutin maps aja dengan PD-nya. Ya nanti kalau misalkan memang nggak ketemu ya kita tinggal tanya. Oke, gimana perjalanan kita nih yang udah sedikit lagi mau sampai Tanjung Layar. Yuk kita kemana lagi.
welcome di kawasan wisata Pantai Sawarna. Nah ini kita tadi sedikit, setiap ada pertigaan kita pasti bimbang, padahal map nyuruhnya lurus. Kenapa ya kayak gitu? Masih belum percaya 100% dengan map sih sebenarnya, padahal map udah nunjukin jalurnya gitu, tapi kadang map itu ngasih jalurnya ngaco gitu. Belum percaya 100% lah, ya percaya 100% sama map juga nggak baik sih. Nah kayak gini nih pertigaan nih, kita bingung nih ambil kiri apa lurus gitu. Kalau map ngarahinnya ke kiri gitu, kita coba lurus, tapi pas kita lurus kita disuruh putar balik, berarti benar ke kiri tuh. Nah ini keadaannya jam 10, kita sampai Bayah tuh sampai Sawarna tuh jam 10. Keadaannya seperti ini, masih sepi sih sebenarnya. Untuk hitungan objek wisata, tempat wisata jam 10 tuh dengan keadaan seperti itu sepi ya. Mungkin dikarenakan besok nih hari Senin, libur awal tahun tuh sudah selesai. Jadi yang sekolah masuk kembali ke sekolah, yang bekerja kembali beraktivitas seperti semula lagi. Ya cukuplah libur Nataru ini untuk menghabiskan waktu dengan keluarga. Mungkin jalan-jalan, makanya kita sengaja nih, kenapa kita jalannya di penghujung liburan Nataru. Nah ini kita lurus. Jadi ya memang karena kita menghindari keramaian sih sebenarnya teman-teman. Jadi kita sering sih, beberapa kali kita kalau mau jalan tuh pasti di orang-orang pulang kita berangkat gitu, karena yang pasti kita kalau berangkat bareng-bareng orang liburan macet, waktu tempuh pun jadi jadi molor gitu. Kita nggak bisa nikmatin karena macet, udah stres di jalan. Jadi kalau kayak gini kan orang-orang pulang, kita berangkat nih, jadi lawan arah, yang pasti jalan sepi. Kita bisa nikmatin jalan tempuh pun jadi lebih singkat gitu, sesuai di maps. Ya meskipun keadaan jalan malam kayak semalam itu kita nggak tahu ya, dengan kondisi jalan dan lingkungan yang seperti itu, ya udah kita nikmatin aja gitu. Jadi nggak ada yang harus disesalin sih sebenarnya, karena memang kita shock, kita bukannya belum pernah sih sebenarnya, tapi kaget aja dengan kondisi jalan yang gelap seperti itu, tahu-tahu ada longsor. Nah itu sih sebenarnya, longsor itu sih yang bikin kita shock, yang jadi kita mikirnya tuh, wah jangan-jangan gitu. Nah ini kita udah melewati beberapa pantai ya. Jadi kalau Sawarna tuh tadi yang lurus, nah ini kita ambil ke arah Tanjung Layar ke kiri. Jadi di maps tuh adanya di ujung tuh sebelah kiri. Ya ini, just info, mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah menginap di homestay atau bukan hotel ya, homestay atau penginapan daerah sini, bisa berbagi info di kolom komentar ya teman-teman. Jadi untuk harga homestay atau penginapan itu berapa, terus dengan harga segitu worth it kah, apa dengan makan atau sudah AC atau belum. Nah mungkin kita kasih kesempatan untuk share teman-teman nih yang pengen tahu juga mungkin ya harga penginapan di sini tuh berapa dan fasilitasnya apa aja yang didapat. Sebenarnya kita tadi itu ada rencana nih buat, kayaknya kita mau tidur di sini aja deh, karena mengingat matahari yang cetar banget dengan kondisi kita yang belum tidur. Jadi udah hampir nyerah tuh tadi. Kayaknya kita mau tidur di sini aja nih. Dan ini kita sampai di Tanjung Layar. Wah, masya Allah. Sebelah kanan bisa kita lihat ya, pada ngantri buat foto di landmarknya Tanjung Layar. Kita masih terus cari posisi yang enak, yang agak sepi juga. Di mana ya? Ini depan sepi ini kayaknya nih. Oke, kita di sini aja deh.
udah sampai di Pantai Sawarna. Perjalanan dari Citorek ke sini tuh 2,5 jam, padahal estimasi di map 2 jam karena treknya luar biasa. Mantap. Udah nonton kan? Nah, sekarang kita transit dulu di Sawarna, habis itu kita mau lanjut lagi ke Ciletuh. Yuk, lihat Sawarna cantik kali. Oke teman-teman, setelah kita ngopi, minum kelapa muda, terus menikmati keindahan Tanjung Layar dan sedikit ngeres, kita lanjut lagi jalan ke arah Ciletuh. Jadi tadi sambil ngeres kita sempat browsing cari-cari penginapan di Ciletuh dan dapet. Tapi nanti kita pas di Ciletuh nanti kita unboxing, kita share gimana penginapannya, keadaannya, dan berapa harganya nanti kita share. Mungkin video kali ini kita akhiri di sini aja teman-teman. Nanti kita lanjut ke part 3 episode 3 yaitu Ciletuh. Terima kasih untuk teman-teman yang udah support channel kita. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.